Kali ini saya mau bahas tentang bisnis online miliaran, yang merupakan sebuah buku dari Bapak Fikri Fatullah ya di tahun 2015, dan itu menjadi inspirasi bagi para pebisnis online, khususnya pemula gitu. Nah, ada 7 formula bisnis online yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah riset ya. Kedua, itu konten berbagi. Ketiga, iklan berbayar. Keempat, oprekan media. Terus yang kelima itu branding. Keenam, silaturahmi online. Yang ketujuh, silaturahmi offline. Di masa itu tentu arena bermain bisnis online tidak sesengit seperti hari ini. Karena waktu itu tuh tingkat aware-nya masyarakat Indonesia terhadap marketplace belum terlalu masif seperti sekarang. Nah, di buku itu disampaikan 3-4 formula saja jika dilakukan, maka akan mencapai 1 miliar pertamanya, kata beliau di bukunya. Nah, namun kalau dicocokkan dengan kondisi saat ini, perlu mempraktekkan semua formulanya dari nomor 1 sampai nomor 7. Apa saja formulanya? Saya akan rinci dari mulai yang pertama. Yang pertama, tentang riset. Riset bisa dimulai dari produk, bisa dimulai dari market. Cari market dulu, temukan produknya, atau temukan produknya dulu, baru temukan marketnya. Itu bisa dibolak-dibalik ya. Tergantung kemampuan kita sebagai pebisnis. Namun, pemula biasanya dari produk dulu. Itu gak salah buat awalan. Tapi beda dengan corporate besar ya, di mana corporate besar ini menyiapkan budget yang sangat banyak untuk riset buat sampling. Untuk UKM ataupun pemula, bisa dimulai dari produk dulu, kemudian nanti kan ada pembeli tuh, pembelinya dianalisa, terus kita petakan marketnya. Nanti ya, video detailnya akan saya bikin lagi nanti ya untuk formula nomor 1 ini. Yang kedua, konten. Konten ini tuh beliau sampaikan di buku BOM ini ya, Bisnis Online Miliaran, bahwa dari 100% pengguna internet, hanya 1%-nya yang bisa mendapatkan uang dari internet, yaitu lewat konten berbagi. Konten sendiri tergantung dari kita tujuannya mau menarik audiens seperti apa, apakah pebisnis, ataukah humor, konten horor. Dan bicara konten berbagi, sekarang tuh sudah sangat mengerucut, seperti sebuah desa saja ataupun komunitas di sebuah desa sekarang tuh sudah punya akun Instagramnya. Jadi padahal bukan ini ya, bukan dari pemerintah, tapi inisiatif dari penduduk setempat di sebuah daerah, dia membuat sebuah akun yang membagikan tempat-tempat di sudut desanya. Bila ada tempat wisata, diinfokan, ada berita terkini diinfokan, padahal bukan punya pemerintah, punya pribadi. Karena tujuannya akan dibuat sebuah media yang kredibel, dan nantinya dia sendiri dapat pemasukan dari usaha-usaha offline ataupun online yang ada di desa tersebut. Sampai ke desa saja sampai ada kontennya sekarang tuh. Termasuk seperti kampus-kampus udah jelas ada. Ini mas sampai ke tingkat desa yang paling kecil di pelosok
Ya saya gak menyebut pelosok itu jelek, cuma dulunya gak sampai segitu. Karena dulu tuh tahun 2013 konten itu cuma sampai kota, info Ciamis, info Cirebon. Sekarang tuh sudah sampai ke desa. Itu dimulai dari konten. Yang ketiga, iklan. Nah, traffic berbayar, taman bermain pebisnis online miliaran. Iklan ini bisa berbagai macam, bisa Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, ataupun media yang lainnya ya, seperti pay per click ya, ataupun langsung pasang iklan di media Kompas, detik.com juga bisa. Nah, ini banyak menjadi andalan dari pebisnis online masa kini. Tentunya dengan iklan berbayar akan menguras profit. Ada cara mainnya sendiri. Keempat adalah oprekan sosial media ya. Oprekan sosial media ini seperti, atau gak cuma sosial media ya, termasuk Google juga, optimasi mesin pencari. Gimana caranya biar website kita masuk di halaman pertama? Itu namanya SEO. Dan SEO ini gratis, entah itu optimasi website ataupun optimasi Instagram, TikTok yang tidak mengeluarkan uang, disebut organik. Cuma mengeluarkan waktu, gratis tapi bayar pakai waktu. Makanya suka ada yang pengen instan pakai iklan, ada juga yang iklan dan organik, ada juga yang organik dan organik saja. Gimana kemampuannya saja. Yang kelima tentang branding ya. Branding ini kita sederhananya kita kita punya sebuah produk, kita jualan di nama websitenya, nama Instagram, nama TikTok, semuanya sama. Jadi misalkan merek A nih, merek A, username IG-nya merek A, TikTok-nya, username-nya merek A, websitenya merek A.com gitu. Sama serempak. Termasuk juga banyak juga, gak cuma dari username, cuma untuk ranah bisnis online minimal dari itu dulu. Tentu desain juga perlu dipertimbangkan antara color scheme-nya warna dengan produk kita, dengan target marketnya. Itu bahasan yang lain lagi ya. Yang keenam ada silaturahmi online. Nah, silaturahmi online ini membangun relasi ataupun kerjasama dalam bisnis ataupun dalam rangka endorse gitu. Ada caranya kita membangun interaksi dengan orang lain, tentu yang sopan dan sesuai adabnya, karena banyak kalau tidak dipelajari kita bisa menawarkan kerjasama tanpa adanya batasan norma dan etika. Bicara kerjasama kan ada apa yang kita dapatkan dan apa yang orang lain dapatkan. Biasanya orang tuh kalau belum belajar, dia fokus ke apa yang akan saya dapatkan. Padahal yang diajak kerjasama, dia akan juga akan fokus apa yang dia dapatkan. Ada seninya dalam melakukan silaturahmi online ini. Yang terakhir, silaturahmi offline. Silaturahmi offline ini biasanya pebisnis senior yang mereka udah punya jaringan satu sama lain dan sudah saling mengenal secara online secara offline. Dengan memiliki jaringan seperti ini, ada trik baru, marketing baru, akan menjadi lebih simpel dan up to date, menjadi tahu lebih dulu. Bahkan orang yang kita kenal secara pribadi dekat dengan seorang guru ataupun orang yang sudah berpengalaman, ilmunya akan lebih cair keluar pada saat ngobrol bareng dibandingkan daripada workshopnya. Karena kalau workshop kan banyak distraksinya, orangnya banyak, sedangkan saat ngobrol bareng di tempat makan ataupun di tempat yang nyaman, ilmu itu akan keluar semuanya. Cuma sayangnya ada caranya biar orang lain mau membuka dirinya buat kita, khususnya kita yang bukan siapa-siapa ini. Tentunya kalau kita udah terkenal, personal branding kita udah bagus, dengan siapapun kita bisa kenal dan berkunjung ke tempatnya dan saling berbagi tanpa harus keluar biaya.
tentu ada triknya, nggak sembarangan untuk sampai di titik itu. Demikian itu dulu ya sharing dari saya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang bab berbab di bisnis online miliaran karya Bapak Fikri Fatullah. Terima kasih.